Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Masya Allah nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan untuk al-awal kita kasih kesempatan kepada jamaah yang sudah ada di Masjid Bimantara ini. Baik, sudah ada yang ingin bertanya silakan. Iya, mari. Ya, udah nyala Ibu, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suswati. Habib, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana jikalau sesuatu yang kita harapkan belum juga diwujudkan oleh Allah? Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini apa banyak banget yang kayak gitu ya pertanyaannya pasti ya. Mewakili banyak orang nih, Masya Allah. Silakan ya Habibi. Artinya hajat kita belum dikabulkan sama Allah. Baik. Pertama sebenarnya ada perkataan Syekh Ibrahim bin Adham. Sebenarnya ada 10 di dalam suatu kitab itu, mungkin di antaranya. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mintalah kepada aku dan aku akan kabulkan. Artinya mintalah kepada aku akan kabulkan. Itu kan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman hajat kita enggak kunjung dikabulkan oleh Allah. Siapa yang salah nih? Allah atau kita? Allah atau kita? Makanya di antara doa kita atau penyebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, araftumullah wa lam tu'addu haqqa. Kita kenal sama Allah, tapi haknya Allah kita nggak tunain, kita cuma minta haknya kita doang. Kita nih kebanyakan minta haknya kita, tapi haknya Allah kita tidak tunaikan. Jadi kalau hajat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar. Nah, wajarnya itu pun bukan sia-sia. Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq itu beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Sayyidina Imam Ja'far bilang innama fil man'i al-ata. Di situ hajat kita belum dikabulkan oleh Allah, di situ ada rahmat yang kita manusia dhaif terkadang nggak bisa mencerna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah kan tahu nih hajat kita ini bagus atau tidak buat kita, cocok atau tidak buat kita. Nah, jadi kalau selama hajat kita belum dikabulkan oleh Allah, pertama, apakah kita stop doa? Tidak, silahkan terus berdoa, silahkan minta, tapi tetap berserah kepada Allah, serahkan sama Allah. Kalau memang itu baik, dimudahkan oleh Allah. Kalau memang itu tidak baik, dipending dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau hajat kita belum dikabulkan oleh Allah, nggak usah stop, kita terus berdoa, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum kunjung juga dikabulkan, tetap sabar dan minta dan husnudzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan pernah berhenti berdoa ya Habib ya. Nggak boleh. Udah nggak dikabulin berhenti, jangan, lanjut terus, tambah semangat ya. Dan baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari media sosial kita. Mohon izin Beb Ali bacain dulu. Ini dari @riga55. Jadi kalau misalnya kita baca Rigas ya, tapi sebenarnya Riga 55. Salah tidak kalau kita berharap sama Allah jodoh kita yang cantik, baik, tapi kitanya masih selengean? Oh, gitu katanya. Silakan Bib. Masya Allah. Boleh atau tidak berharap jodoh cantik, kaya, tinggi, ramping, bagus, akhlak, sempurna? Nggak ada itu di dunia, adanya di sorga. Ya. Ya, orang itu nggak ada yang sempurna. Ya. Boleh saja berharap, mimpi, artinya boleh minta jodoh yang bagus, yang baik. Kan Nabi sudah kasih kriteria jodoh-jodoh, tapi apa yang kriteria panjang kalau kita sebutkan, tapi tetap Nabi katakan yang dzatuddin. Artinya yang cari yang agamanya, bukan cantiknya. Cantik, akhlak gak bagus, jadi jelek gak? Orang yang biasa saja tapi akhlaknya bagus, bagus atau tidak? Bagus. Artinya kalau bicara boleh, ya boleh saja. Allah ini maha kaya, tempat meminta. Mudah-mudahan dengan sebab kita minta tersebut, walaupun kita masih amburadul lah, ya, selengean boleh tadi ya, apa?
Ya, Selengean, selengean itu Min. seperti apa sih? Selengean masih ya bandel lah gitu. Ya, mudah-mudahan kan doanya mungkin nih nggak dijawab sama Allah. Dia bisa benerin, oh mungkin doa saya nih belum dijawab karena saya masih selengean, sholatnya masih bolong-bolong, entar sholat subuh, entar tidak, entar asar, entar tidak. Mudah-mudahan dengan permintaan yang bagus tersebut bisa menjadi hidayah taufik semuanya artinya. Makanya hebatnya Islam ini husnudzan kepada Allah ini hebat. Laisa fawqahu ma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Tidak ada sifat paling manusia yang paling baik itu punya dua sifat. Sifat baik bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka baik kepada umat manusia. Kita enggak boleh ente berdoa, enggak boleh pikir seperti itu. Ente berdoa itu ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita masih selengean dikabulkan enggak ya? Doa kita nanti dikabulkan, enggak bisa begitu. Enggak dikabulkan sama Allah. Jadi apa? Ketika kita berdoa itu yakin. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus yakin doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya doakan nih, ibu-ibu yang ngantuk saya doain berangkat haji. Amin. Ayo tidur semuanya. Iya Guru. Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala boleh minta apa saja. Dalam suatu hadis tuh Allah kalau kasih satu orang, ibu jangankan perempuan yang cantik, Allah kasih kita satu orang dunia beserta isinya itu nggak ngurangin kekayaan Allah sedikit pun. Saat kan manusia ini billion manusia banyak nih dunia jutaan, bukan jutaan lagi sudah. Dikasih satu orang satu dunia beserta isinya itu nggak ngurangin sedikit pun kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Kasih Sayang. Minta insya Allah dengan permintaan kita itu pun menjadi hidayah taufik buat kita agar kita menjadi lebih baik lagi dan hajat kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hajat kita itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azam. Itu juga satu lagi Bu, di antara misalnya kita minta juga, kadang-kadang kita ngacanya seperti apa? Qara'tumul Quran, kalian baca Quran walam ta'malu bih. Kalian baca Quran tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab doa kita ditolak sama Allah. Tapi juga kalau belum dikabulkan bukan berarti kita juga salah, tidak, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih ya Habibi jawabannya ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Ini kita kasih kesempatan kepada guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Bobby Herwibowo dari jamaah yang ada di masjid dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Siti Rohani dari Majelis Talim Al-Hasbi PLN Klender. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Selain tanda-tanda yang tadi, adakah lagi tanda lain ketika Allah menghendaki kebaikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada berapa saya kasih? 3 kan? Yang keempat adalah Allah pengen ngasih terus kita ujian, cobaan. Jadi ujian cobaan ini ada sebuah hadis Bu Siti Rohani. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul mengatakan wala yazalul al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati hatta fi jasadihi wa fi waladihi wa fi malihi hatta yalqallah wala indahu khati'ah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa Tirmizi. Terus menerus Allah kasih ujian, bala buat seorang mukmin, mukminah, laki-laki, perempuan yang yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala di dirinya, di hartanya, di anak keturunannya, hingga nanti ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa taala dia udah kagak ada dosa sedikit pun. Jadi Allah kasih itu tanda Allah cinta, Allah sayang. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha hatta syauka yashukuha illa kaffarallahu bihi khataya. Nggak ada seorang muslim yang tertimpa musibah, ketakutan, kesedihan, penyakit, kegalauan, apapun juga, meski cuma duri yang nusuk di kaki, maka dengan cara itu Allah ampunin segala dosa. Jadi kalau misalnya kita kena
ujian sama Allah Subhanahu wa taala, maka bilang, ya Allah, angkat semua dosa-dosaku, hapuskan semua kesalahanku. Jadi bawanya husnuzon seperti Habib Muhammad tadi sampaikan, husnuzon. Bang Ali, saya pernah diminta sebuah acara TV ngedatengin orang-orang yang tertimpa musibah luar biasa banyaknya, dahsyatnya. Habib Muhammad, ada seorang perempuan nih, saya datang, ibu-ibu. Biasanya semua talent tuh Bang Ali kalau kita datengin, kita disuruh buat dia nangis. Tapi kali itu saya yang nangis tuh sama ibu. Kenapa? Karena suami saya sakit, Ustadz. Kami punya rumah bagus, kendaraan bagus, hidup segala macam. Suami saya sakit, dirawat, habis. Lalu kemudian baru aja saya pulang, anak saya wajahnya kuning. Saya bawa ke rumah sakit, mati juga, meninggal juga, Ustadz. Anak kedua saya nggak lama ketular juga, ketiga juga begitu, hingga anak terakhir ini, Ustaz. Jadi ibu, rumah saya dulu di Bintaro, Tangerang Selatan, Ustaz. Rumah dijual, mobil nggak ada, segala macam. Terus saya tanya, apa yang ibu rasakan? Beliau menjawab, saya ridho sama Allah. Saya yang nangis tuh, Bib. Jadi harusnya saya bikin nangis dia, kita diajarin sama Allah. Rupanya orang-orang tuh mungkin sedih ketika pukulan pertama, musibah. Tapi begitu semakin Allah uji, dia tahu bahwa Allah sayang sama saya. Itu sama tadi itu. Sholat lebih khusyuk mana? Banyak duit apa bokeh? Itu deh tuh jawabannya. Udah ngerti kira-kira jadinya? Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih guruku jawabannya, dan kita lanjutkan pertanyaan dari media sosial nih ya. Dari @arta67. Ustadz, bagaimana jika kita terlalu takut dan masih dibayang-bayangi oleh aib kita sendiri? Salah satu nama Allah yang agung yang tidak ada dalam Asmaul Husna adalah As-Sattar. Allah penutup aib para hambanya. Saya, Habib Muhammad, Ustaz Ali Zainal, semua yang biasa tampil nih, kenapa masih bisa dengan gagah tampil di hadapan banyak orang? Tahu kenapa? Bukan karena ilmu kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah tutup aib kita. Karena itu, kalau kita ngerasa bahwa kita banyak aib dan kita suka merasa malu, bertaubat pada Allah. Bertaubat itu, lihat nih perintah Allah Subhanahu wa taala surat 3 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Jalan yang cepat kata Allah menuju ampunan Rabb kalian. Kalau sudah dapatkan ampunan Allah, maka Allah kasih satu surga yang luasnya langit dan bumi, seperti yang tadi disampaikan oleh Habib Muhammad. Kalau dalam surat 3 ayat 133 Allah suruh kita jalan cepat menuju ampunan Allah. Dalam surat 51 ayat 50 Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fafirru ilallah." Lari kencang datang kepada Allah. Inilakum minhu nadhirum mubin. Saya adalah pemberi peringatan nyata buat kalian. Maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Kalau hambaku datang kepadaku satu jengkal, aku akan menghampirinya satu hasta. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi harwalatan. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku berlari menghampirinya. Pengen tahu bagaimana membuat bahagia Allah? Salah satu cara membuat bahagia Allah adalah taubatan nasuha. Berhenti melakukan maksiat. Dengan cara itu, insya Allah aib-aib bakal Allah hapuskan. Allah tutupi. Segala kesalahan bakal Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dalam surah Al-Furqan, Allah ganti semua kesalahannya jadi kebaikan. Demikian Mang Ali. Masya Allah ya, jadi belum ada hal yang paling membahagiakan pada saat kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angin kita tambahin guru. Artinya memang bagus, orang itu kan harus ingat aib dia. Iya. Sampai dikatakan Dirar bin Murrah itu bilang kan, di antara temannya iblis di neraka jahanam man nasiyad dzunubahu. Di antara orang yang Artinya di antara orang yang menjadi temannya iblis di neraka itu orang yang melupakan dia punya dosa. Kan kadang-kadang suka nonton itu film,
Allah uji aku, apa sih dosaku? Kan orang bilang apa sih dosaku? Emang dia nggak punya dosa? Artinya orang yang mengatakan apa sih dosaku, berarti dia melupakan dia punya dosa. Kita orang ini, Masya Allah, Ustadz Bobby tadi telah artinya mengajarkan kepada kita ini kenikmatan bagaimana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ingat dosa itu memancing untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betul kan Ustaz Bobby? Betul. Masya Allah, ini suatu kenikmatan kita bisa kumpul seperti ini. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.